teman-teman semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran. Anggota kelompok kami ialah Sekar Ajeng Setiarini, Teresia Ayu Kusuma Iswari, Erik Solomon Silitonga, dan Lisandra Zulfa Anindita. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi itu apa sih? Evaluasi adalah proses mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk menentukan sejauh mana pembelajaran telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Lalu yang kedua ada praktik evaluasi. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah tes atau ujian. Tes atau ujian adalah membuat dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Sebagai hasil jawabannya diperoleh sebuah ukuran dari seseorang. Lalu tahap kedua ada pengukuran. Pengukuran ialah menentukan kuantitas daripada peserta didik, strategi pembelajaran, dan sarana prasarana. Measurement pengertiannya menjadi lebih luas, yakni dengan menggunakan observasi skala rating atau alat lain yang membuat kita dapat memperoleh informasi dalam bentuk kuantitas. Tahap ketiga adalah penilaian, yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Selanjutnya ada pengertian evaluasi menurut ahli. Menurut Gulbenkian adalah suatu proses untuk menggambarkan suatu evaluasi dan menilai kelayakan dan nilainya. Lalu menurut Gilbert Sachs, evaluasi adalah proses di mana penilaian atau keputusan nilai dibuat dari berbagai pengamatan dan dari latar belakang serta pelatihan evaluator. Fungsi umum evaluasi. Menurut Ana Sudijono, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu mengukur kemajuan, penunjang penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Fungsi khusus evaluasi dalam dunia pendidikan. Dari segi psikologis, evaluasi segi ini dapat memberikan pedoman kepada mereka untuk mengenalkan kemampuan dan keberadaan dirinya di tengah-tengah kelompok atau kelasnya. Dari segi didaktik, evaluasi segi ini dapat memberi motivasi dan memperbaiki, meningkatkan, serta mempertahankan prestasinya. Dari segi administratif, memiliki 3 macam fungsi, yaitu memberikan laporan, memberikan bahan-bahan keterangan, dan memberikan gambaran. Selanjutnya ada tujuan umum evaluasi pembelajaran. Secara umum, evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi apa yang telah dicapai dan mana yang belum. Evaluasi memberikan informasi bagi kelas dan pendidik untuk meningkatkan kualitas proses KBM. Evaluasi sebagai komponen pengajaran adalah proses untuk mengetahui keberhasilan program pengajaran dan merupakan proses penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kesukaran yang melekat pada proses belajar. Evaluasi dalam pendidikan dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Tujuan khusus evaluasi pembelajaran. Menurut Gronlund, secara khusus tujuan evaluasi pendidikan adalah antara lain 1. Untuk memberikan klarifikasi tentang sifat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan.
2. Memberikan informasi tentang ketercapaian tujuan jangka pendek yang telah dilaksanakan. 3. Memberikan masukan untuk kemajuan pembelajaran. Dan 4. Memberikan informasi tentang kesulitan dalam pembelajaran untuk memilih pengalaman pembelajaran di masa yang akan datang. Proses evaluasi pembelajaran dan sistem pendidikan di sekolah. Ada 4 hal dalam sistem pendidikan di sekolah yang perlu dievaluasi, yaitu 1. Input atau calon peserta didik yang baru akan masuk sekolah. 2. Output atau peserta didik lulusan sekolah. 3. Transformasi atau pengubahan calon peserta didik menjadi peserta didik lulusan sekolah yang matang dan siap. Transformasi sekolah memiliki unsur yaitu guru dan staf, metode mengajar dan sistem evaluasi terdidik, serta sarana yang menunjang. Lalu ada umpan balik. Segala informasi yang menyangkut output maupun transformasi diperlukan untuk memperbaiki input serta transformasi. Output yang kurang bermutu akan membuat semua pihak melakukan evaluasi yang berhubungan dengan penyebabnya. Lalu selanjutnya ada aspek evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada aspek kepribadian. Informasi kepribadian peserta didik sangat diperlukan agar dapat menentukan metode mengajar yang tepat. Lalu ada aspek kemampuan, meliputi aspek kognitif seperti inteligensi, ingatan, cara interpretasi data, dan penalaran logis. Lalu ada subjek evaluasi pembelajaran. Evaluator adalah orang yang berpihak, yang melakukan evaluasi, yang bekerja sesuai dengan aturan pembagian tugas tertentu dan ketentuan dan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya ada syarat menjadi seorang evaluator. Menurut Suharsimi Arikunto, syarat menjadi seorang evaluator adalah 1. Memahami materi yaitu memahami seluk-beluk program. 2. Menguasai teknik yaitu menguasai cara yang digunakan untuk evaluasi pembelajaran. 3. Objektif dan cermat. Evaluator adalah individu atau tim yang mengembangkan tugas penting yang dalam tugasnya ditopang oleh data yang dikumpulkan secara cermat dan objektif. Lalu 4. Jujur dan dapat dipercaya. Evaluator adalah orang atau individu yang dipasrahkan oleh pembuat kebijakan untuk menilai orang lain yang nantinya akan memberikan penilaian kepada orang tersebut yang bisa jadi akan menjadi penentu nasib terkait dengan program berikutnya. Kok hilang? Terima kasih sudah memperhatikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya di sesi tanya jawab ya. Terima kasih.